dalam bahasa wahyu Al-Quran dan hadis. Jadi huruf ta yang menyambung di depan kata berarti ada di depan kata, bukan di belakang ya. Ini membahas ta yang di depan kata, nyambung di depan kata. Contohnya apa? Tallahi misalkan. Tarob bil Ka'bah. Nah, misalkan Tar-Rahman. Itu taknya artinya adalah demi. Tak demikian ini disebut dengan tak huruf qasam. Secara ilmu nahwu masuk kategori sebagai huruf jar yang mengkasrokan. Allahi. Jadi kata-kata dikasro itu adalah jar. Tapi secara makna qasam itu artinya sumpah. Jadi tak ini berada di depan. Nah ini banyak. Dan hanya berharokat fathah. Kalau tak di depan berharokat dhammah dan kasroh, bukan namanya kalimah huruf, tapi huruf hijaiyah. Misalkan tahu apa? Tub misalkan, atau sifah, atau pokoknya intinya tak ketika kasroh dan dhammah itu masuk kategori sebagai huruf hijaiyah. Tapi kalau tak di depan yang mendahului sifat Allah atau nama Allah, Tallahi, Tar-Rahmani, Bil Ka'bah, taknya disebut kalimah huruf yang memiliki arti demi. Ya. Itu pertama. Yang kedua, huruf ta yang menyambung di belakang kata. Huruf ta yang menyambung di belakang kata itu terbagi menjadi dua secara umum ya. Secara garis besar, huruf ta yang menyambung di belakang kata terbagi menjadi dua. Disebut ta mabsutoh dan ta marbutoh. Ya. Tak mabsutoh dan tak marbutoh. Sebagian orang menyebut tak taknis sama tak marbutoh. Nggak apa-apa. Cuma nanti kalau tak taknis nanti dalam orang yang belajar ilmu nahwu membingungkan. Ya. Karena tak taknis itu biasanya nanti masuk ke fi'il, kan begitu. Sementara tak mabsutoh itu tak yang seperti tak taknis itu bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim, bahkan bisa masuk ke huruf gitu, walaupun jarang ya, jadi tak di sini lebih pembagian huruf tak yang berada di akhir kalimat terbagi menjadi dua, yaitu tak mabsutoh dan tak marbutoh. Lalu apa bedanya tak marbutoh dan tak mabsutoh? Marbutoh itu dari kata-kata robet yang artinya mengikat. Sementara mabsutoh itu artinya lepas, dilepas. Marbutoh diikat. Jadi kebalikannya mengikat, dilepas. Ya, itu adalah namanya huruf tak. Lalu bermarbutoh biasanya itu kenapa disebut marbutoh diikat? Karena huruf tak itu kan sebenarnya punya dua ujung. Terbayang ya? Huruf tak, huruf ba, huruf sa itu kan punya dua ujung. Yang ketika kita nulis huruf ba, ya terbayang ya, ujung pertama sama ujung yang terakhir, kan begitu. Lah ketika ujung yang pertama kita gandeng dengan ujung yang terakhir ketemu, maka ini namanya robet, ini namanya mengikat, sehingga akhirnya bentuknya tak itu gelondong, bunder, tapi tetap ada titiknya, titik dua di atasnya. Lah ini nanti tak begini ini tetap dibaca tak ketika diucapkan di awal, tapi ketika diucapkan di akhir atau diwakafkan, bunyinya berubah menjadi ha. Sama seperti misalkan marbutoh, itu kan akhirannya toh, itu kan suara ha kan.
Seharusnya kan marbutot atau marbutot gitu. Tapi kenapa dibaca marbutoh? Padahal itu ada tak marbutohnya itu. Dan Fatimah. Kenapa tidak dibaca Fatimah? Padahal akhirnya ada tulisan bahasa Arab kan ada taknya itu, tapi taknya tak marbutoh. Ketika diwakafkan, taknya secara suara berubah menjadi hak. Ya. Nah itulah namanya tak disebut dengan tak marbutoh. Ya. Kemudian apa itu tak mabsutoh? Tak mabsutoh itu yang kebalikannya, berarti ujung huruf tak ini dilepas, tidak disambung. Tidak disambung. Huruf tak ini tidak disambung dua ujungnya. Ujung yang pertama dengan ujung yang terakhir. Itu tidak disambung. Nah, kalau kita biasanya ngajari anak-anak kita huruf ba, huruf ta, huruf sa, itu seperti apa ya? Biasanya cari akal guru-guru kita. Oh, huruf ba, ta, sa itu seperti perahu misalkan. Jadi perahu itu kan ada ujung belakang, ada ujung depan. Begitu. Nah, tak marbutoh ini ketika ujung depan dengan ujung belakang itu digandeng atasnya, maka otomatis akan bersifat bunder atau setengah bunder, hampir bunder, bukan bunder tapi oval lah begitu. Nah, penulisannya juga begitu, ujungnya nanti boleh di ujung persis atau dilewati. Dilewati itu dalam arti ujungnya itu masih ada nyeromot. Nah, bahasa nyeromot itu bahasa Indonesianya. Bahasanya lebih itu. Ya, begitu. Nah, penulisannya ada dua versi. Enggak apa-apa. Tapi intinya adalah antara dua ujung itu bertemu. Sehingga akhirnya berbentuk seperti hampir oval atau bulat. Itu namanya tak marbutoh. Kemudian kalau tak mabsutoh dari kata-kata basot adalah melepas. Berarti tak yang ujungnya dilepas, tidak diikat. Nah, lalu apa dilalahnya huruf-huruf huruf tak marbutoh dengan tak mabsutoh itu. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pahami bahwa tak marbutoh, tak mabsutoh, terutama tak marbutoh ini tak marbutoh biasanya itu menunjukkan arti perempuan. Fatimatun, Fatimah misalkan. Alimun menjadi alimah. Nah, cuma bahasa orang Jawa menamakan anak-anaknya perempuan biasanya dikasih tun. Itu bisa dicek gitu. Kok ada nama kok tun, itu biasanya umumnya berasal dari bahasa Arab. Hidayatun, nafiatun, syafiatun, kan begitu. Jadi tun semuanya. Nah, walaupun secara orang bahasa Arab jarang menamakan tun jarang. Karena orang Arab itu kalau menamakan nama dimatikan, diwakafkan. Hidayatun ya hidayah, nafiatun ya nafiah, bukan nafiatun. Nah, karena tapi tidak perlu kita menyalahkan ulama-ulama kita, kiai kita yang mengajari begitu. Tujuannya adalah juga punya tujuan metode. Jadi kembali bahwa huruf tak yang marbutoh di akhir itu punya dilalah atau punya makna tanda mu'annas. Mu'annas itu menunjukkan arti perempuan. Maka orang bisa menamakan begini, gampang kalau kepingin menamakan anak laki-laki perempuan. Oh, di sana kok ada namanya Nabil ya, laki-laki. Kok ini perempuan? Aku kepingin anakku seperti Nabil, tapi dia perempuan, disebut Nabilah, Nabilatun, Nabilah. Cuma seperti tadi saya katakan, kalau tak marbutoh di akhir itu diwakafkan,
seperti huruf H, Nabilah, bukan Nabilatun atau Nabilah, bukan, tidak ada kata-kata tak atau T di sini. Nah, tapi juga ada yang itu yang bersifat-sifat, misalkan alim, nama laki-laki alimah, qori menjadi qoriah, ustadz menjadi ustadzah, syafi' menjadi syafi'ah. Nah, begitu. Itu namanya menandakan bahwa itu perempuan. Meskipun tidak semua yang ada tak marbutonya itu perempuan. Misalkan ada kalimat Tolha. Tolha itu nama laki-laki. Hamzah, paman Rasulullah bernama Hamzah. Ya, ada tak marbutonya itu. Tolha ada nama sahabat, ada tak marbutonya. Dan itu adalah juga biasanya itu adalah bukan kata sifat, tapi nama, apa namanya, dengan namanya isim sama'i atau isim yang sudah dari sananya memang berbentuk begitu, berbentuk mu'annas, berbentuk tak, berbentuk ada tak marbutonya, meskipun tidak menunjukkan mu'annas. Kecuali kalau kata sifat. Kata sifat itu biasanya terbuat dari tasrif isim fa'il atau isim maf'ul. Kita tidak perlu masuk ke situ, nanti terlalu jauh. Ya. Oke, intinya adalah umumnya kita akan membahas masalah umum, kaidah. Namanya kaidah itu bisa jadi 70%, 80%. Tidak semuanya kaidah itu 100%. Makanya ada ungkapan begini, likulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Sama seperti tadi itu, biasanya mu'annas, nama mu'annas, tapi ternyata kok Tolha kok nama laki-laki, itu namanya pengecualian, kan begitu. Hamzah kok ternyata nama laki-laki, itu namanya pengecualian. Hindun tidak ada taknya kok malah nama perempuan, dan tidak ada juga nama yang berbeda-beda Arab dengan sesuai dengan karakter atau tradisi. Contoh, nama Ihsan kalau di Indonesia itu nama untuk laki-laki, Ihsan. Kalau ihsan di negara Arab itu nama untuk perempuan. Hampir yang berbentuk isim masdar itu nama perempuan. Misalkan nama ihsan, terus intifa, misalkan ikram, misalkan ikram itu juga perempuan. Kalau di Indonesia mungkin ikram adalah laki-laki. Biasanya dalam bentuk-bentuk masdar itu perempuan. Itu kan kembali kepada sebuah tradisi. Jadi kata sifat, jadi tak marbutoh ini biasanya adalah merupakan tak tambahan yang menunjukkan arti perempuan. Kalau taknya huruf asli, biasanya itu tidak ada kaitannya dengan mu'annas. Seperti Hamzah itu taknya tak marbutohnya tak huruf asli. Tolha itu tak marbutohnya huruf asli. Sementara kalau syafi'ah atau alimatun, tunnya tak marbutohnya itu tambahan dari kata-kata alim, alimah. Ya, tolib, tolibah, tolibatun. Nah, begitu. Itu tambahan dari kata-kata tolib jadi tolibah. Itu adalah bagian dari contoh-contoh yang terkait masalah ciri khas daripada tak marbutoh. Nah, kemudian yang tanda menunjukkan arti mu'annas. Tapi juga ada yang menunjukkan tak marbutoh menunjukkan arti jamak. Jamak untuk apa? Jamak biasanya disebut dengan jamak taksir. Contoh tolibun, tolabah. Tolabah itu mengcover antara laki-laki dan perempuan. Misalkan begini, tolibun itu santri. Kalau tulab itu beberapa santri laki-laki. Tolibat itu beberapa santri perempuan. Kalau tolabah itu beberapa santri laki-laki dan perempuan. Misalkan. Jadi taknya itu mencakup di antara beberapa jenis gender atau jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.
Dan biasanya tak marbuto itu umumnya, ya sekali lagi, umumnya ketika suatu kalimat kok, terutama ketika taknya itu tak asli, itu kalimat itu menunjukkan arti tunggal. Contoh begini, apalagi khususnya untuk benda-benda. Contoh syajarotun misalkan, tunnya itu menunjukkan arti tunggal. Kalau menyebut syajarotun berarti satu pohon. Tidak boleh menerjemahkan syajarotun itu pohon saja, kurang tepat. Syajarotun itu satu pohon. Misalkan waraqotun diartikan selembar kertas, misalnya satu lembar kertas. Ya, jalsatun suatu pertemuan, satu pertemuan, begitu. Jadi ada taknya itu menunjukkan arti tunggal, begitu. Itu adalah contoh-contoh di antara tak marbuto yang sebenarnya banyak sekali. Nah sekarang kita pindah ke tak yang disebut dengan tak mabsutoh, tak yang tidak ujung dua ujung huruf ini yang tidak bertemu atau yang pisah, disebut tak mabsutoh. Orang sering menyebutnya dengan tak taknis. Kembali lagi bahwa tak taknis itu biasanya hanya masuk ke fiil, ciri khas kepada fiil, terutama fiil madhi. Kembali ke tadi, berarti tak maksutoh adalah tak yang menunjukkan arti, tak yang menunjukkan tak maksutoh menunjukkan arti pisah dua ujung hurufnya. Tak atau disebut dengan tak ta'nis. Tak ta'nis ini juga biasanya menunjukkan arti jamak perempuan. Pertama misalkan contoh muslimun menjadi muslimatun. Muslimatun, beberapa orang muslim wanita. Nah, makanya sering menyebutnya apa? Oh, muslimat, fatayat, muslimat, kan begitu, ada begitu. Jadi fata pemuda, fatayat. Jadi fata itu pemuda laki-laki, fatah itu pemuda laki-laki, fata pemuda pemudi, fatayat pemudi-pemudi. Sekali lagi, fata itu pemuda, fatat atau disebut dengan fatah, ada tak, kemudian alif, kemudian tak marbutoh, itu adalah pemudi. Kalau fatayat itu para pemudi. Mukmin, mukminat, muslim, muslimat, berarti tak disebut dengan akhirannya tak, itu disebut tak mabsutoh atau tak taknis. Biasanya menunjukkan arti perempuan banyak. Biasanya menunjukkan arti perempuan banyak. Ya, itu juga, dan biasanya perempuan banyak ini berasal dari perempuan satu, muslimatun, muslimatun. Ya, jadi mu'anas atau bentuk tunggal perempuan satu itu menggunakan tak marbutoh tadi. Kalau diakhiri dengan tak tanis atau diakhiri dengan tak mabsutoh menunjukkan perempuan banyak. Kalau diakhiri dengan tak marbutoh menunjukkan arti perempuan satu. Kalau diakhiri dengan tak tanis menunjukkan arti perempuan banyak. Dan biasanya sebelum tak tanis yang menunjukkan arti perempuan banyak itu ada alifnya, muslimatun, panjang, alif tak. Orang ilmu belajar qawaid nahwiyah atau qaidah nahwu menyebutnya sebagai alif tak, itu tanda disebut dengan jamak mu'annas salim. Jamak itu menunjukkan arti banyak, mu'annas itu perempuan, salim itu artinya tidak ada perubahan pada bentuk tunggalnya. Muslim ya muslim, tinggal nambah at. Muslimat, mukmin, mukminat. Jadi mukminnya tidak ada perubahan antara bentuk tunggal dan bentuk jamak. Tapi juga harus hati-hati
Tidak semua yang ada tak taknisnya itu atau tak mabsutoh itu menunjukkan arti jamak perempuan, bisa jadi menjadi jamak mudzakkar. Contoh apa? Banatun. Nah, ini secara makna itu memang jamak muannas. Tapi secara kaidah nahwiyahnya banat itu bukan jamak muannas salim tapi jamak taksir. Kenapa? Karena berubah dari bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya apa? Bentuk tunggalnya bintun. Baknya di kasroh, kemudian jamaknya menjadi banat, baknya di fathah. Menandakan apa itu? Menandakan berubah. Kalau berubah dari bentuk mufradnya namanya jamak taksir. Ya. Banat. Jadi bintun banat. Huruf aslinya itu ba, nun, ta, bintun. Bintun banat. Jadi taknya di situ bukan tak tambahan, bukan tak sebagai tak taknis atau mabsuto. Tak mabsuto dan tak marbuto itu kan tambahan. Cuma kalau tak marbuto menunjukkan arti tunggal atau satu, tak mabsuto atau tak tanis menunjukkan arti jamak. Nah, banat diartikan bukan termasuk jamak muannas salim tapi jamak taksir dari bintun banat. Misalkan ada juga diberi, misalkan artinya korek, misalkan juga diakhiri dengan tak. Taukid, waqata yuwaqitu taukid, diakhiri dengan tak juga. Tapi di situ tidak ada alifnya sebelumnya. Jadi taknya huruf asli dari waktun. Atau juga auqat misalkan. Waktun jamaknya auqat. Auqat itu bukan jamak muannas salim, tapi jamak taksir. Karena waktun menjadi auqat, berarti ada perubahan dalam bentuk tunggal. Ya, waktun auqat. Ya. Mata misalkan. Itu kan taknya huruf asli, bukan mata aslinya ma terus tambahan alif tak, bukan. Tapi alif tak di situ adalah alif taknya huruf asli. Orang Jawa menyebut sebagai balungan kalimat. Ya, tak ini juga biasanya menempat di akhir fi'il madhi, itu punya kedudukan sebagai subjek. Ya, kalimat pasif maupun di dalam kalimat pasif maupun aktif, fi'il atau naibul fa'il. Ya, itu tak mabsutohnya. Jadi mengandung makna mu'annas yang pertama sebagai domir hidup. Domir hidup itu domir yang berharokat. Makanya kalau orang belajar i'rab itu biasanya menggunakan misalkan kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabtuma, tak semua itu. Ta itu artinya kamu laki-laki, ti kamu perempuan. Bat berarti dia perempuan. A u at ata na ta tuma tum ti tuma tunna na. Tu artinya aku. Ya, lah tak semacam ini namanya disebut dengan tak hidup atau domir mutaharrik, domir yang berharokat. Nah, kedudukannya senantiasa menjadi fa'il atau menjadi naibul fa'il. Kalau jatuh setelahnya fi'il mabni majhul. Jadi kataba berarti katabtu, aku telah menulis. Yang menunjukkan aku mana? Tu. Katabta, kamu telah menulis. Nah, tak ini namanya disebut dengan domir mutaharrik. Jadi kalau orang biasanya mengi'rab, yang biasanya agak kelas tinggi itu, santri-santri yang sudah agak pinter mengi'rab itu katab ta misalkan. Katab ta domirun mutasilun mabniun ala alal fathi atau fi mahali raf'in fa'il. Katab ta, katabanya fi'il madhi mabniun ala sukun. Kenapa mabniun ala sukun? Katab berarti yang dimabnikan huruf akhir. Baknya kan asalnya kataba.
Lah baknya itu disukun. Maka disebut dengan mabni sukun. Kenapa nih mabni sukun? Litisolihi bidomiri rof'il mutaharrik, karena bertemu dengan domir yang berharokat atau hidup. A, I, U, O, Ta, O, Tang, Ta, Tuma, Tum itu domir-domir yang hidup. Ya, begitu. Kedudukannya senantiasa menjadi fa'il atau naibul fa'il. Ini adalah memang belajar begini kadang menyusahkan, tapi kita sering mendengar begini karena ini adalah memang saudara-saudaraku, ini adalah alat mempelajari Al-Quran dan hadis. Alat. Makanya kenapa kita mempelajari fikih alat ini, karena penting sekali. Karena berbeda jauh untuk memaknai aja nanti membedakan itu antara makna keterkaitan dengan makna. Kenapa kita penting? Karena kita semua umat Islam mempelajari Quran, kalau tidak mempelajari alat alat Quran, bisa hanya sekedar hafal. Kita tahu hukum, tahu fikih, tapi tidak paham tentang alat mempelajari fikih. Yang kita dapat nanti hasil saja. Kan begitu. Jadi kita tidak bisa membedakan kenapa kok begitu, kenapa kok begini. Nah, inilah kita belajar, kita berusaha untuk memahami meskipun sedikit demi sedikit. Ya, semuanya adalah bagian dari ilmu yang membahas tentang perbedaan kata, ilmu yang membahas nanti ini baru sekilas. Jadi ilmu alat itu sebenarnya lebih ke arah ilmu dhahiriyah. Kalau ilmu nanti masuk kepada balaghah, itu ilmu sudah ilmu makna. Kitab misalkan, kitabun diartikan kitab misalkan. Bisa nggak kitab itu diartikan buku? Ya, kitabun apa bisa diartikan buku? Ya bisa saja. Yang membedakan apa nanti? Kalau kitab itu pasti ada tulisannya, kan begitu. Jadi kok ada kaf ta ba, itu pasti ada tulisannya. Kalau tidak ada tulisannya, bukunya bukan dinamakan kitab. Misalkan Quran pasti ada tulisannya, yang dipentingkan tulisannya di situ. Ketika kok ada buku masih lembaran kosongan, berarti bukan namanya kitab. Bisa jadi misalkan kurosa atau daftar atau apa namanya. Ya. Itu namanya sudah berbeda. Karena apa? Maknanya kataba itu kan menulis. Ya, menulis sebenarnya kan kataba menulis. Kataba yaktubu kitab. Nah, kitab itu kalau orang belajar ilmu shoraf namanya adalah masdar sama'i, masdar yang didengar dari sana. Karena kitab itu kan ngikut wajan fi'al. Fi'al itu biasanya masuk kategori sulasi mazid 1 tambahan alif. Fa'ala yufa'ilu fi'alan, qatala yuqatilu qitalan. Begitu. Tapi kitab ini ternyata fi'il sulasi mujarrad dari kata bayak tubuh kitab. Karena memang Allah menulis dalam Quran memang kitab. Ya, kitabun unzila misalkan, kitab yang diturunkan. Tapi misalkan masdar, belajar masdar kaidah standar, masdar kiasi, itu kan standar namanya. Kata bayak tubuh ya katban, fa'ala yaf'ulu ya fa'lan. Kata bayak tubuh katban. Kan begitu. Maka termasuk juga misalkan siam, ada dua versi kiasi dan versi sama'i. Soma ya sumu siam, soma ya sumu saum. Walaupun saum dan siam itu sama'i semuanya, tapi yang lebih dekat kepada kiasi adalah saum, karena ikut wajan fa'ala yaf'ulu fa'lan, soma yasumu sauman. Asalnya adalah sawama yasumu sauman. Dan
Kenapa masdarnya siyam? Kutiba alaikumus siyam. Nah, dan itu adalah juga masuk kepada maknawinya nanti. Yaitu juga kita harus sabar pelan-pelan ya. Jadi kita masih belajar, apalagi kita masih di huruf yang ketiga, baru mempelajari alif, ba, ta. Ini kan mempelajari masih bersifat huruf-huruf pengenalan istilahnya. Bahasa orang itu baru pengenalan. Kita sabar istilahnya. Ya kita akan bareng, belajar bareng, introspeksi bareng untuk mempelajari kitab-kitab Allah. Ya agar supaya hukum yang kita pelajari itu bukan hanya saja kita dengar, apalagi kita niru. Ibadah kok hanya niru tanpa ilmu. Kan Eman jadi orang muslim kan umurnya di mana? Ibadah kita belajar fikih tapi hasil sholatnya niru, nggak pernah dengar, berarti kan nggak berilmu namanya. Kalau pernah berilmu berarti kan ibadahnya dengan ilmu, bukan ibadah dengan niru. Ini kan kelihatannya bedanya sedikit, tapi banyak. Penilaian dari Allah itu sudah jauh berbeda. Intinya kayak semacam itu. Inilah mungkin ngaji kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada pekan depan. Biidznillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.